Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala aidan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, berterima kasih kita yang sedalam-dalamnya. Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat yang banyak. Allah masih mencurahkan kepada kita karunia yang tidak terhingga. Allah beri kita kehidupan, Allah beri kita hidayah, Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita keluarga, lingkungan yang baik, semua yang luar biasa, ya, cuaca, ya, air yang jernih, berbagai macam. Bapak Ibu, itu adalah karunia dari Allah yang mesti kita syukuri, kita gunakan untuk sesuatu yang disukai oleh Allah, sehingga kita terus dibimbing, kita terus dirahmati sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mesti kita cintai Nabi dengan cinta yang besar. Mesti kita rindu kepada Nabi dengan sebenar-benar rindu. Banyak-banyak kita berselawat kepada beliau, mengucapkan salam kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mesti kita teladani terus beliau. Kita contoh, kita tiru beliau. Belajar kita terus tentang bagaimana mengamalkan apa yang beliau tinggalkan dari Al-Quran dan hadis, agar benar cara kita dalam mengamalkannya, sehingga mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai umat, kita diberi syafaat, dan kita mohon kepada Allah semoga kita diberi kesempatan untuk bersama Nabi di dalam surga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat ketua dan segenap pengurus, yang terhormat nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, para tokoh warga, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, juga adik-adik kami, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita adalah orang-orang yang selalu dalam keadaan dibimbing oleh Allah, dalam keadaan sehat juga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, masalah fikih keluarga ini yang kita bincangkan sudah beberapa pertemuan. Fikih keluarga, ya, bagaimana agar keluarga kita itu adalah keluarga yang ideal. Tentu berat dalam meraihnya, beda lika-likunya, beda keadaan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, beda antara ujian tantangan yang dialami oleh pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Ketika seseorang punya masalah, susah mereka keluar dari masalahnya, tentu tidak boleh kita sepele. Mungkin dia berat, ya Bu, mungkin dia selain berat, dia tidak punya modal untuk menghadapinya. Bercerai hidup itu aib, ya kan Bu? Berpisah hidup itu adalah sesuatu yang secara umum
akan mengundang sesuatu tanda tanya besar dari masyarakat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Nabi memberitahukan kepada kita, yaitu apa kata Nabi? Abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang boleh namun dibenci di sisi Allah adalah cerai. Boleh tapi dibenci, dibenci tapi boleh. Apa artinya itu? Makruh. Makruh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal hukumnya makruh, tapi bisa berubah. Bisa dia menjadi haram. Kalau masalah cerai ini ya, bisa dia menjadi bahkan menjadi wajib. Bisa dia menjadi mubah. Kok begitu? Tergantung alasannya, tergantung kasusnya, tergantung apa yang menyebabkan dia memilih bercerai, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama. Si A mungkin haram bagi dia bercerai. Kenapa haram si A bercerai dengan pasangannya? Karena tidak ada alasan bercerai. Mereka saling mendukung, mereka saling mencintai, mereka rukun, mereka sakinah, mereka itu sama-sama taat kepada Allah dalam berumah tangga. Mereka itu saling mengisi hak dan kewajiban, saling mengisi kewajiban dan saling mendapatkan hak. Kalau mereka bercerai, maka bisa saja di antara mereka akan berkurang ketaatannya kepada Allah karena tidak lagi ada yang saling menguatkan, tidak ada lagi yang menyokong, tidak ada lagi yang memberikan motivasi. Maka mereka bisa menjadi haram kalau mereka bercerai, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musibahnya ini. Ya, maksudnya apa? Kalau bercerai tidak ada alasannya, maka minimal makruh, minimal dibenci dalam agama, tapi bisa jatuh kepada haram, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada bercerai itu yang mesti dilakukan. Ada bercerai itu yang mesti terjadi. Bagaimana? Kalau sekiranya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada lagi kebaikan dalam hubungan mereka, kalau sekiranya kalau mereka tetap ngotot bersama, akan menjadi mereka akan melakukan keingkaran kepada Allah, kemungkaran, dosa demi dosa, apalagi misalnya ya tidak ada saling menguatkan, atau akan banyak melakukan maksiat dalam rumah tangga, atau misalnya suami ini tidak pandai dia menjaga mur'ah. Apa itu mur'ah? Harga diri rumah tangga, kemuliaan rumah tangga. Dia tidak bisa mengarahkan istrinya kepada sesuatu yang baik. Dia tidak bisa membimbing istrinya. Dia tidak bisa memberikan nafkah, memenuhi nafkah zahir, bahkan nafkah batin. Atau bahkan dia hanya sebagai parasit, ya, benalu, atau bahkan dia seorang yang zalim, tukang aniaya. Maka bisa saja mereka ini lebih baik berpisah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bercerai. Ya, begitu juga dengan menikah. Ada orang yang hukumnya sunnah, dia menikah. Ada orang yang hukumnya bagi dia makruh, dia menikah. Ada orang itu hukumnya haram, dia menikah. Ada sama. Jadi hukum itu bergantung kepada ilatnya, sebab Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya awak, ya, bapak-bapak misalnya, tidak ada alasan dia untuk tidak ke masjid, ya, maka bagaimana? Dia sehat, hari tidak hujan labik, lalu tidak butuh menyeberang jalan yang sibuk, yang bisa menyebabkan kecelakaan. Maka berarti kalau hukum solat berjamaah itu sunat muakkad minimal, maka dia sunat muakkad ke masjid. Kalau diambil hukum wajib, maka dia wajib ke masjid. Nah, ini tergantung. Tapi kalau dia sakit, kalau dia misalnya musafir,
kalau dia misalnya apa namanya itu Bapak Ibu, ya ada suatu halangan yang berat, maka dia boleh tidak kemas. Nah, ini masalah hukum Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah mulai tadi tentang apa namanya, tentang cerai misalnya. Banyak dalam masalah pernikahan ini Bapak Ibu. Kemarin kita kaji masalah rukun ya. Kemarin kita kaji masalah syarat. Kemarin kita kaji masalah bagian-bagian dalam rukun itu. Apa itu misalnya wali, apa itu saksi, apa syarat-syaratnya. Namun terkadang Bapak Ibu sampai suatu rumah tangga ini kepada suatu permasalahan yang besar. Apa itu? Pertengkaran, percekcokan. Apa itu? Bertikai. Apa itu? Egonya keluar. Egonya tidak bisa dibendung. Apa itu ego? Ego itu mementingkan diri sendiri. Maksudnya dia apa namanya itu, tampil kekurangannya Bapak Ibu. Dia marah. Ya, mungkin ada dia tidak puas, ada hak dia yang tidak dia dapatkan, atau misalnya ada kata-kata yang menyinggung, atau misalnya Bapak Ibu ada misalnya sesuatu yang tidak dia impikan dalam hidup berumah tangga tapi terjadi, maka dia marah, maka egonya keluar misalnya Bapak Ibu. Maka dalam rumah tangga terkadang ada kita mengalami yang namanya pertengkaran Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Apakah ada solusi dalam agama kita kalau kita punya masalah dalam rumah tangga? Sangat ada. Artinya ada, itu maksudnya. Ada dalam rumah tangga itu nusyuz, ya. Ada syiqaq. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu bercakap, bertengkar, bercakap-cakap. Ya, maksud bukan bercakap-cakap. Ya, adu argumen terkadang. Mendinglah kalau adu argumen cuman sekedar adu mulut. Terkadang sampai kepada adu fisik. Adu fisik. Piring melayang. Bisa kan Bu? Bisa. Piring yang di Bali dengan piti tiba-tiba pecah begitu saja. Mending kalau pecahnya ke lantai, ikut pecahnya ke kepala. Onde kepala sakit, hati sakit. Pecah balah habis, piti habis, masalah kadang. Bagaimana itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka berarti ini apa namanya itu? Ya, berat berarti masalahnya Bapak Ibu. Kalau ada masalah mesti bicarakan dengan baik-baik, kepala dingin, hati lapang. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah, tidak ada pasangan yang tidak ada apa namanya itu tantangan rintangan, tidak ada. Para sahabat saja sering mereka dapat apa namanya itu masalah karena sesuatu hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Bahkan Nabi juga sering, ya apa namanya itu Bapak Ibu, Nabi juga kadang ada masalah karena istrinya punya masalah, cemburulah. Aisyah radhiyallahu anha kan muda, ya, dia kurang pandai memasak, tentulah iya. Ya, madu dia, atau maksudnya di sini Bapak Ibu istri Nabi yang senior umurnya tentu pandai memasak, dia sering cemburu, maka menjadi masalah bagi Nabi. Nah, itu kalau misalnya poligami Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau nusyuz? Kalau ada pertengkaran masalah dalam rumah tangga, maka suami mesti bijak. Dia mesti dengan cara yang tepat memberikan jalan keluar. Jalan pertama adalah nasihat. Yang payahnya, yang bijak istri. Kenapa? Malah suami tidak pandai bagi nasihat. Malah suami yang layak diberi nasihat. Maka berarti istri yang harus bijak, istri yang harus berkepala dingin, berhati lapang, dan mesti dia sabar, tabah, dan benar-benar dia itu dengan hati yang kuat dia menghadapi pasangan yang menjadi pintu surga bagi dia Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami itu kan pintu surga, ya Bu? Benar Bu? Iya. Suami itu pintu surga. Ya, bagi istri. Kalau orang tua pintu surga bagi anak. Nah, maka berhati-hati. Kalau misalnya ada masalah, mesti nasihat diutamakan dulu. Nasihati istri.
berikan jalan keluar. Semoga cepat bertemunya jalan keluar tersebut. Kalau misalnya telah selesai permasalahannya, alhamdulillah, normal kembali, normal. Kalau ternyata setelah diberi nasihat masih saja diulang, kalau misalnya salah itu dari pihak istri, masih saja kesalahan itu terjadi lagi, maka masuk langkah kedua. Apa itu? Pisah ranjang. Itu nasihat langkah kedua, ultimatum langkah kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Minangkabau susah bisa rancang tuh kadang. Ya Bapak Ibu, apalagi kalau pasangan-pasangan muda susah. Kenapa? Karena banyak yang dia tinggal begitulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum mandiri terkadang. Maka susah. Maka solusinya bagaimana? Maka dicukupkan dengan solusi yang pertama. Kalau tidak, ya langkah Al-Qur'an sampai dengan memberikan ultimatum yang ketiga, yaitu memberikan pukulan, ya pukulan dengan apa namanya itu? Dengan kalimat misalnya bisa. Ya, bisa. Apakah bisa memukul dengan kalimat? Bisa. Dengan tegas, ya. Dengan benar-benar mengucapkan kata-kata yang akan membuat tersentak pasangan tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya sampai kepada pukulan fisik, tapi itu berhati-hatilah dalam melakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau juga tidak bisa terjadi solusinya juga tidak dapat, tidak juga akur, tidak juga misalnya pasangan ini menjadi langgeng dengan jalan-jalan yang ditempuh, maka berarti sampai kepada syikok. Syikok itu berarti ya pertengkarannya sudah luar biasa. Maka butuh juru damai. Nah, ini ada bapak kita di sini panitra ya. Saya pun agak segan juga menyampaikan tausiah-tausiah ini karena beliau itu panitra senior. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, adalah juru damai penengah, satu orang dari pihak laki-laki, satu orang dari pihak perempuan. Mereka mencarikan solusi, memberikan jalan tengah, semoga nanti ada titik tengahnya Bapak Ibu. Kalau ternyata bertemu jalan keluarnya, alhamdulillah. Kalau tidak, maka sampailah nanti kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Apa itu? Diproses talaknya, diproses cerainya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai kepada cerai, maka cerai ini sesuatu yang bisa disebut sesuatu yang buruk Bapak Ibu. Kalau menikah, hukum asalnya sunnah. Menikah itu sesuatu yang bahkan itu ditekankan untuk dilakukan, bahkan bisa sampai wajib. Tapi kalau cerai, hukum asalnya makruh, dibenci, bahkan bisa sampai haram. Tergantung bagaimana kondisinya, keadaannya orang yang melakukan. Maka bercerai ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada dua cara melakukannya. Kalau sekarang kan, kalau kita mengikut hukum negara dan kita hidup dalam bernegara, memang mesti sebenarnya melakukan itu, maka mesti mengusulkan ke pengadilan. Kita kan bercerai, kalau misalnya ada yang bercerai, mesti diakui perceraiannya oleh negara. Mending kalau cerainya cerai satu, bisa rujuk. Kalau cerainya cerai yang tidak bisa rujuk, lalu nanti pasangan yang cerai ini mau menikah lagi, tentu tidak boleh menikah lagi kalau tanpa membuktikan perceraian dia dengan pasangan dia yang sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka bercerai itu ada dua cara menjatuhkan. Ada dengan sindiran, ada dengan kalimat langsung atau kalimat jelas. Kalau dengan sindiran bagaimana caranya? Contohnya, menceraikan dengan sindiran. Kata suami kepada istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu.
Itu kan tidak jelas apa maksudnya kok. Pulanglah engkau dek, pulanglah kamu dia, ya, pulanglah dia ke rumah orang tua dia, pulanglah dia ke rumah ibu. Apa jatuh kemana dia? Tergantung kepada niat. Kok nyampang misalnya ada suami yang mengatakan itu kepada istrinya, apakah jatuh cerai? Tengok dulu. Kalau suami itu mengucapkan kalimat tersebut dengan niat cerai, maka jatuh cerai. Tapi kalau niatnya bukan untuk menceraikan, maka tidak jatuh cerai. Apa niatnya misalnya? Niatnya bukan menceraikan, niatnya dia ingin istri dia itu ada temannya di rumah karena dia mau keluar kota. Dia misalnya kepala dinas, dia misalnya mau, bukan, ya terserahlah, dia misalnya disuruh oleh atasannya untuk dinas keluar kota, untuk pergi kunjungan kerja, atau untuk pergi ke suatu tempat, butuh waktu beberapa masa, beberapa hari, maka dia tidak tega pasangannya sendiri di rumah, maka dia suruh istrinya pergilah ke rumah ibu. Maka itu tidak cerai Bapak Ibu. Itu sindiran. Bagaimana kalau yang langsung? Yang langsung itu ya kalimatnya jelas, aku ceraikan engkau, aku talak engkau, tolak tuki. Ya kalau tolak tukan itu salah. Tolak tuki, aku ceraikan engkau, aku tolak engkau. Tidak ada arti kalimat ini kecuali cerai. Tidak ada artinya kecuali cerai. Maka memang jatuh cerai. Nio pakai niat, nio indah. Ya. Kalau yang diucapkan itu kata cerai, maka jatuh cerai. Selagi dia orang waras, selagi dia orang sehat, selagi dia orang yang mengucapkannya dalam keadaan normal, maka dia itu telah menjatuhkan cerai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerai. Maka mereka telah melakukan talak satu. Suami telah menjatuhkan talak satu, maka apa namanya itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berkuranglah hak suami dalam hal prerogatif menceraikan. Maksimalkan cerai itu 3. Kalau sudah dipakai 1, maka tinggal lagi 2. Apakah boleh dipakai 3-tiganya? Kalau darurat ya silakan. Kalau tidak tepat alasannya jangan dipakai. Kalau marah-marah sedikit jangan pakai kata itu. Kalau emosi-emosi sedikit, ada masalah-masalah biasa, jangan langsung ke situ. Tapi ya sesuatu yang bijak lah, sesuatu yang tepat dan layaklah diucapkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya kita semua jemaah Bapak Ibu semua ini adalah orang-orang yang berhati-hati, yang pandai dan senior dalam menjalani rumah tangga. Tapi tentu kita perlu mengkaji-kaji ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jatuh cerai 1, bagaimana? Maka berlakulah masa iddah. Berapa masa iddahnya, Bu? Cerai 1, Bu? 3 bulan? 3 kali suci. Ya, salah satu kuru 3 kali suci. Ada yang mengartikan 3 kali haid, ya, maka 3 kali suci. Nah, itu iddahnya, masa menunggunya. Artinya bagaimana? Istri yang diceraikan oleh suami, yang itu adalah talak 1, maka mereka ini masih istri ini masih mesti patuh kepada suaminya. Kalau masih cerai 1, itu masih talak rajai, masih bisa rujuk dengan leluasa, masih bisa bersama lagi, masih bisa kembali sebelum habis masa iddah. Mereka masih boleh rujuk, boleh kembali lagi. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi belum habis masa iddah tersebut, si istri tidak boleh pergi seenaknya keluar rumah, pergi seenaknya kemana-mana
padahal dia masih dalam penguasaan suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, talak satu. Kalau ada bercerai satu, ya. Tapi kalau menurut peraturan negara mesti mendaftar dulu ke pengadilan agama. Ya, mungkin lewat panitera, ya diproses, damai dulu, ya kan Pak? Mak, damai dulu, diupayakan dulu damai. Kalau tidak bisa damai, barulah dijatuhkan nanti cerai. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya apalagi? Ya, bercerai itu sesuatu yang sebaiknya tidak terjadi. Ini ilmu yang kita bahas. Kalau ilmu tentang sholat mesti dipraktekkan. Kalau ilmu tentang zakat mesti diamalkan. Kalau kita belajar ilmu tentang sedekah, tentang haji, tentang silaturahim, tentang menyantuni fakir miskin, anak yatim, kita amalkan. Tapi ada satu ilmu yang kalaupun kita mempelajarinya sebaiknya tidak diamalkan. Apa itu? Ilmu tentang cerai. Itu. Ternyata tidak semua ilmu yang sebaiknya diamalkan. Ya, Bapak Ibu, yaitu salah satunya ilmu yang kita mesti mempelajarinya tapi jangan diamalkan kalau tidak darurat, yaitu cerai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerai satu boleh rujuk. Bagaimana cara rujuknya? Sebenarnya kalau rujuknya mudah saja, ya. Dibilang oleh suami kepada istrinya, "Dek, kita sama-sama lagi ya." Maka itu sudah cukup untuk rujuk. Kalau sekiranya cerainya tidak didaftarkan ke pengadilan, nah, maka kalau dia cerainya berdua-dua saja, tidak dia daftarkan ke pengadilan, walaupun sebenarnya mesti didaftarkan, ya. Tapi kalau dia misalnya main berdua saja, maka nanti rujuknya pun boleh berdua saja, boleh. Selagi itu adalah talak raj'i. Talak raj'i. Apa itu talak raj'i? Talak satu, cerai baru satu, dan belum habis masa iddah. Kalau misalnya sudah habis 3 kali suci atau sudah habis 3 kali haid istrinya, tapi belum juga rujuk, suaminya belum juga merujuk istrinya, belum juga kembali, belum juga mereka bersama. Kalau ada keinginan untuk bersama padahal sudah habis masa iddah, maka mesti dengan akad baru. Mesti lagi pakai cukup semuanya, pakai wali, pakai saksi, pakai mahar lagi. Ya Bapak Ibu, kenapa? Karena masa iddah sudah habis. Kalau sudah habis masa iddah, istri ini sudah bukan dalam penguasaan suami. Maksudnya bukan lagi hak suami itu seperti sebelumnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bersama misalnya, maka dia sudah pernah bercerai 1 kali, maka sebaiknya tidak lagi menjatuhkan cerai, tidak boleh lagi melakukan talak. Tapi kalau ada juga masalah, kalau ada juga misalnya kasus dalam rumah tangganya, percekcokan, pertengkaran, lalu terpaksa lagi bercerai, maka bercerai. Ini contoh ya Bu, bukan diamalkan. Maka bercerai. Kalau cerai kedua kali masih talak raj'i, selagi dalam masa iddah. Ya Bapak Ibu, selagi belum habis masa iddah, maka masih talak raj'i, boleh rujuk. Kalau habis masa iddah, maka tidak boleh rujuk. Kalau mau bersama lagi, maka mesti pakai akad baru. Tapi kalau misalnya sudah diceraikan 3 kali, maka dia sudah menjadi orang lain. Kalau sudah diceraikan 3 kali, maka tidak ada lagi yang namanya menunggu
ada masa iddah, dia sudah orang lain. Artinya bagaimana? Tidak boleh mereka rujuk, tidak boleh mereka bersama lagi sampai pasangannya ini, sampai mantan istri yang dia ceraikan 3 kali ini menikah dengan suaminya yang baru dan mereka melakukan hubungan rumah tangga minimal 1 kali berhubungan badan. Tuh Bapak Ibu, mereka melakukan hubungan badan sekali minimal, lalu mereka bercerai atas keinginan mereka sendiri, lalu mereka tidak rujuk atas keinginan mereka sendiri, lalu sesudah habis masa iddahnya barulah boleh mantan suaminya meminta kembali untuk menikah lagi dengan mantan istri. Ini kan jarang terjadi, ya kan ya? Jarang terjadi. Mengatu lah terlalu banyak bercerai. Kapasamu julai. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada terjadi. Ada terjadi. Karena penyesalan itu, karena biasanya apa namanya itu ya? Sebelum terjadi itu pikiran tuh pendek. Sebelum terlanjur itu terkadang pertimbangannya sedikit, tiba-tiba dilakukan. Setelah terjadi penyesalan itu ternyata berat saya menjalani hidup tanpa dia. Ternyata berat saya menjalani kehidupan tanpa pasangan saya yang dulu saya ceraikan. Maka diincar, maka ditunggu, maka tetap dinanti kesempatan itu. Banyak itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan mungkin dalam orang-orang terdekat bagi kita Bapak Ibu. Maka ini tidak boleh kita sepelekan kejadian-kejadian ini Bapak Ibu. Kalau suami tidak sabar, alangkah baiknya istri yang sabar. Kalau suami sabar, ya istri tetap sabar. Kalau sama-sama sabar, ya tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saling menguatkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Apa itu pakaian? Inilah pakaian menutup aib, ya, menutup menjaga diri dari rasa dingin, menjaga tubuh dari cuaca panas, menjaga tubuh dari digigit nyamuk. Pakaian, coba tidak pakai pakaian, digigit nyamuk. Boleh di kampung Ambo, Bu. Kampung Ambo kan angin, Bu, di Pasaman. Atau pergi ke Padang, tempat amak. Ini mak, angin. Atau pergi ke tempat lain. Atau pergi ke hutan, banyak nyamuk. Coba tidak pakai baju, digigit nyamuk. Kalau pakai baju tabah, ya Bapak Ibu lengkap, tidak bisa nyamuk menggigit. Begitu juga dengan pasangan, kita terjaga dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Dengan adanya pasangan kita kuat, dengan adanya pasangan kita kokoh, dengan adanya pasangan kita semangat Bapak Ibu. Maka kita sama-sama menjaga hubungan baik dengan pasangan kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah menceraikan, masalah bercerai, masalah talak. Ya banyak sebenarnya kajiannya masalah talak ini, ya, dan itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mungkin saya tutup dulu, ya, biar lebih baik. Saya tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi, ambo tutup tadi biar mudah Ustaz Iqbal memposting. Tutup dulu. Jadi beda tausiahnya dengan tanya jawabnya. Silakan.